Guys, coba inget-inget deh masa kecil lo. Pasti lu lagi bandel, gak mau tidur siang, atau masih main game pas udah malam. Kalimat apa yang paling sering diucapin nyokap lu buat nakutin lo? Ayo tidur, nanti digondol wewek gombel. Atau nanti diculik kalong wewek loh. Di Indonesia, kita punya hantu penculik anak. Tapi lu tahu gak, ketakutan kayak gini itu universal. Di belahan dunia lain, tepatnya di negara-negara Latin kayak Meksiko, Spanyol, dan Portugal, ada satu sosok monster yang jauh lebih dark dan lebih savage daripada hantu lokal kita. Namanya El Cuco. Kalau lu pikir ini cuma dongeng pengantar tidur, think again. Karena legenda ini lahir dari kasus-kasus anak hilang yang gak pernah ditemuin lagi. Dan cara dia ngambil anak-anak itu literally bikin merinding. Matiin lampu kamar lu, tarik selimut. Kita kenalan sama The White El Cuco. Oke, El Cuco ini sebenarnya apa sih? Simpelnya, dia adalah the boogeyman. Monster yang hidup di lemari, di bawah kasur, atau di sudut kamar yang gelap. Tapi yang bikin dia beda adalah brandingnya. Dia dikenalin ke anak-anak lewat lagu Nina Bobo. Bayangin, lagu yang harusnya bikin tenang malah jadi ancaman pembunuhan. Lirik aslinya dalam bahasa Spanyol itu gini: Duérmete Nino, duérmete ya, que viene el coco, y te comerá. Artinya, tidurlah nak, tidurlah sekarang, atau El Cuco akan datang dan memakanmu. Crazy nggak tuh? Emak-emak di sana nyanyiin itu tiap malam. Tidur atau dimakan. Itu bukan pilihan bro, itu ancaman. Konon El Cuco ini punya pendengaran super tajam. Dia tahu anak mana yang masih melek, anak mana yang ngebantah orang tua, dan anak mana yang masih main HP di bawah selimut jam 3 pagi. Dan buat anak-anak bandel itu, El Cuco bakal datang buat makan mereka. Ada yang bilang dimakan dagingnya, ada yang bilang dimakan jiwanya sampai mereka jadi gila. Nah, sekarang soal wujudnya, kenapa ada sebutan White El Cuco? El Cuco ini unik karena dia itu shapeshifter. Dia gak punya bentuk pasti. Dia adalah manifestasi dari ketakutan lu sendiri. Tapi salah satu wujud paling mengerikan yang sering dilaporin adalah sosok tinggi besar yang pakai jubah putih lusuh, atau kadang cuma berupa kepala tanpa wajah yang putih pucat. Kenapa putih? Karena dia sering nyamar jadi hantu atau nyamar jadi spray kasur yang numpuk. Lu pernah kan lihat tumpukan baju atau selimut di kursi pas malam-malam terus bentukannya kayak orang? Nah, El Cuco suka banget cosplay jadi benda-benda mati kayak gitu. Dia bakal diem di pojokan kamar lu, nungguin lu lengah. Wajahnya rata, putih, tanpa mata, tanpa mulut. Tapi lu tahu kalau dia lagi natap lu. Dan bagian terparahnya, dia bisa niru suara nyokap lu yang nyuruh buka pintu, atau suara bokap lu yang manggil dari kolong tempat tidur. Trust isu parah sini. Ada satu cerita urban legend modern tentang El Cuco yang viral banget. Jadi ada anak kecil, sebut aja Matteo. Dia ini bandel, gak mau tidur, malah asik main di kamarnya. Tiba-tiba dia dengar suara dari dalam lemari bajunya. Suara itu halus banget, kayak suara ibunya. Matteo, sini masuk, di sini aman. Matteo bingung dong, kok ibunya ada di lemari? Dia jalan pelan-pelan ke lemari. Pas dia mau buka pintu lemari, tiba-tiba ibunya yang asli masuk ke kamar dan teriak, Matteo, jangan dibuka. Ternyata ibunya dari tadi ada di dapur. Terus siapa yang di dalam lemari? Pas pintu lemari itu kebuka sedikit sendiri, Matteo lihat sepasang mata merah menyala dari kegelapan dan tangan pucat panjang yang nyoba narik dia masuk. Untungnya dia ditarik ibunya keluar. Tapi sejak saat itu, Matteo gak pernah berani tidur sendirian lagi karena dia tahu something masih nungguin dia di balik pintu lemari itu. Guys, El Cuco mungkin kedengarannya kayak dongeng zaman dulu, tapi inti dari ceritanya itu relate banget sama kita sekarang. Berapa banyak dari kita yang masih suka begadang gak jelas, masih suka ngelawan orang tua. El Cuco itu simbol dari konsekuensi.
Di dunia modern ini, El Cuco mungkin gak ngumpet di bawah kasur lagi, tapi dia ngumpet di balik layar HP lu yang nyala terus sampai pagi, bikin lu lupa istirahat, bikin lu sakit, bikin lu dimakan perlahan-lahan sama kebiasaan buruk lu sendiri. Jadi, saran gue, kalau abis ini lu denger suara aneh dari lemari atau lihat bayangan putih di pojok kamar, mending lu langsung tutup mata, tarik selimut, dan tidur. Karena El Cuco gak suka anak yang masih melek. Gue Ungo, pamit, buenos noches, dan mimpi indah kalau bisa. Bye.